Cinta itu emang bisa bikin kita mabuk kebayang. Tapi kalau dia cuma kasih perhatian berlebihan di awal dan hilang begitu aja, bisa jadi dia nggak benar-benar interest sama lo. Bisa jadi dia cuma nge-love bombing. Sekarang yuk kita bahas bedanya, biar kita nggak gampang terjebak sama yang kayak gitu lagi. Love bombing itu kayak serangan bertubi-tubi. Doi ngasih perhatian, hadiah, kata-kata manis, sampai lo ngerasa dia tuh perfect banget. Tapi semua itu cuma topeng buat bikin lo terikat sama dia secepat mungkin. Dan biasanya habis itu dia ngilang atau malah berubah toksik. Bayangin deh, dia baru kenal lo seminggu, tapi udah ngomongin masa depan bareng. Atau dia ngirimin chat kayak gini, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Padahal lo aja baru mulai nyaman ngobrol. Kalau kayak gini, alarm merah harus berbunyi. Jangan-jangan dia gak niat serius, tapi cuma mau nge-push lo supaya terikat. Orang yang benar interest tuh gak buru-buru. Dia bakal kasih lo ruang buat kenal satu sama lain. Gak maksa lo komit. Dan pastinya dia konsisten. Kalau hari ini sayang, besok juga tetap sayang. Gak cuma pas moodnya bagus doang. Lo pernah gak sih ketemu seseorang yang bikin lo merasa spesial banget di awal? Dia kasih perhatian berlebihan. Setiap hari bilang sayang. Sampai rasanya dunia cuma milik berdua. Tapi kok lama-lama dia malah ngilang atau berubah? Jangan-jangan itu bukan cinta, tapi cuma love bombing. Nah, kali ini kita bahas nih, gimana caranya bedain antara dia beneran interest sama cuma main-main aja. Dari sisi ilmiah, psikologi, sampai pandangan Islam. Yuk kita kupas satu-satu. Ketika kita ketemu seseorang yang perhatiannya berlebihan, otak kita bereaksi. Ada bagian yang namanya sistem reward di otak yang aktif banget. Sistem ini melibatkan hormon seperti dopamin atau hormon kebahagiaan dan oksitosin atau hormon ikatan. Saat dia kasih perhatian terus-menerus, otak kita flooded dengan dopamin. Kita merasa super happy, kayak ketagihan gitu. Tapi masalahnya kalau dia tiba-tiba berhenti kasih perhatian, hormon itu juga turun drastis, bikin kita merasa kosong dan bingung. Ini sering disebut sebagai emotional crush. Interest yang tulus itu beda dengan love bombing. Orang yang benar-benar tertarik gak akan bikin lo ketagihan secara emosional dalam waktu singkat. Mereka kasih perhatian secara konsisten, gak bikin lo naik turun secara ekstrim. Otak kita jadi lebih stabil dan gak mudah terombang-ambing. Saat kita kena love bombing, otak kita kerja overdrive. Semua hormon bahagia kayak dopamin dan serotonin naik drastis. Tapi otak kita gak keburu adaptasi sama situasi yang terlalu intens ini. Efeknya, begitu perhatian itu berhenti, lo bisa ngalamin sesuatu yang mirip gejala withdrawal. Kayak orang yang berhenti dari kecanduan zat. Jadi love bombing tuh kayak junk food buat otak lo. Manis di awal, tapi bikin lo menderita setelahnya. Kalau hubungan lo bikin lo kecanduan kayak roller coaster, hati-hati, itu tanda-tanda manipulasi emosional, bukan cinta sejati. Dalam psikologi, love bombing sering dikaitkan dengan perilaku manipulatif. Biasanya dilakukan oleh orang yang sifat narsistik atau insecure. Ciri-ciri love bombing secara psikologis. Pertama, berlebihan di awal. Mereka langsung mau lompat ke tahap serius tanpa proses mengenal lebih dalam. 2. Kontrol emosional. Setelah bikin lo merasa spesial, mereka akan mulai menarik perhatian mereka untuk mengontrol perasaan lo. 3. Cepat berubah mood. Dari super manis jadi dingin dalam waktu singkat. Orang yang benar-benar interest gak buru-buru. Mereka punya niat membangun hubungan yang sehat. Mereka paham kalau hubungan itu butuh waktu dan komunikasi mereka stabil. Mereka gak bikin lo merasa harus ngasih perhatian balik sebagai balas budi. Kalau dia bikin lo merasa harus membayar semua perhatiannya dengan cara berkomitmen cepat atau selalu ada buat dia, itu tanda love bombing.
Orang yang tulus akan sabar dan gak bikin lo merasa tertekan. Dalam Islam, cinta yang tulus adalah cinta yang membawa kita mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Cinta itu bukan sekedar perasaan, tapi juga tanggung jawab dan niat baik. Orang yang melakukan love bombing biasanya hanya mengejar kepuasan pribadi. Mereka memberi perhatian bukan karena benar-benar peduli, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Baik itu perhatian balik, kontrol, atau bahkan validasi diri. Ini lebih condong ke nafsu, bukan cinta sejati. Cinta yang tulus adalah cinta yang menjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, cinta itu tulus kalau dia ingin yang terbaik buat kita, tanpa niat menyakiti atau memanfaatkan. Dalam Islam, cinta sejati itu penuh dengan ketenangan dan gak terburu-buru. Cinta yang sehat itu kayak slow cook meal, dimasak dengan sabar dan penuh keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri gak pernah ngajarin kita untuk memulai hubungan dengan cara berlebihan. Malah beliau menekankan pentingnya kesederhanaan dalam hubungan. Love bombing di sisi lain cenderung dipenuhi dengan nafsu untuk memiliki seseorang dengan cepat, bukan mencintai dengan tulus. Jadi kalau seseorang terlalu terburu-buru dalam hubungan, itu bukan cinta, itu cuma ego. Kalau seseorang benar-benar interest, dia akan menjaga kehormatan kita, mengarahkan kita ke hal yang positif, dan mendukung kita menjadi lebih baik. Dia nggak akan bikin kita merasa bingung atau jauh dari Allah. Cara bedain dia beneran interest atau cuma love bombing itu simple. Pertama, lihat konsistensi perhatiannya, bukan intensitas di awal aja. Dua, perhatikan niatnya. Apakah dia beneran peduli atau cuma mau sesuatu dari kita? Tiga, apakah dia membawa kita ke arah yang lebih baik atau justru bikin kita ragu dan jauh dari kebaikan? Orang yang suka love bombing itu nggak selalu sadar mereka lagi manipulasi. Iya, lo gak salah dengar. Mereka kadang gak tahu kalau tindakan mereka sebenarnya gak sehat. Tapi kenapa? Yuk kita bongkar bareng. Banyak orang yang jadi pelaku love bombing itu sebenarnya tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan atau kurang kasih sayang. Misalnya waktu kecil mereka mungkin gak dapat perhatian yang stabil dari orang tua. Jadi pas dewasa, mereka ngejar perhatian dari orang lain dengan cara ngasih overdose perhatian di awal hubungan. Sound sweet? No, itu cuma usaha buat nutupin rasa insecure mereka. Nah, ini yang jarang orang tahu. Love bombing sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Orang yang suka nge-love bomb biasanya takut banget sama penolakan atau ditinggalkan. Jadi mereka kasih perhatian berlebihan biar lo gak punya alasan buat ninggalin mereka. Mereka pikir kalau mereka bisa bikin lo kecanduan di awal, lo bakal susah banget buat pergi. Padahal kita butuh hubungan yang nyaman, bukan bikin deg-degan kayak drama survival. Guys, sebelum hati lo terluka, yuk kita lakukan ini. Pertama, coba tarik diri lo sedikit. Jangan selalu jadi yang pertama ngechat atau ngehubungi. Kalau dia tetap perhatian tanpa lo harus kejar-kejaran, itu pertanda bagus. Kedua, ajak dia ngobrol serius. Tanya tentang pandangannya soal hubungan, masa depan, atau hal-hal penting lainnya. Kalau dia jujur dan gak ngindar, kemungkinan dia tulus. Kita semua pantas dapat cinta yang tulus, yang gak cuma bikin hati kita seneng di awal, tapi juga tenang dan damai dalam jangka panjang. Jadi yuk, jangan buru-buru percaya sama kata-kata manis. Pilihlah cinta yang gak cuma ngejaga hati, tapi juga iman kita. Setuju? Ingat, yang tulus itu gak akan bikin lo galau terus-terusan. Kalau dia bikin lo ragu, mungkin dia memang bukan jawabannya. Jadi jangan gampang baper, jangan gampang percaya sama kata-kata manis. Karena cinta yang sejati gak cuma soal ngomong sayang, tapi juga ngebuktiin dengan konsistensi. Kalau lo pernah ngalamin love bombing, share di kolom komentar ya.
biar kita bisa saling belajar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.